Nah kalau jenengan sudah belajar thalabul ilmi dan lain-lain, kok meninggalnya tidak Islam, sia-sia gak? Sia-sia. Itulah tujuan sebenarnya diciptakan manusia, agar kita itu kembali kepada Allah seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'd. Puji syukur hanya milik Allah Azza wa Jal atas karunia iman, karunia Islam, serta nikmat kesehatan dan umur yang Allah berikan kepada kita, yang dimana di hari Jumat yang penuh berkah ini kita masih diberikan kemudahan, kita masih diringankan untuk menjalankan thalabul ilmi, yang dimana belajar ilmu agama ini fadilahnya sungguh sangat luar biasa. Dari setiap langkah kaki kita menuju majelis ilmu, kita akan diampuni dan digugurkan dosa-dosanya. Dan bahkan dengan memahami dan belajar thalabul ilmi terkait din Islam, kita akan dimudahkan jalan kita untuk menuju surga. Dengan syaratnya satu, mengamalkan. Kalau hanya belajar dan belajar tidak pernah diamalkan, ya sama saja nol hasilnya. Seperti itu. Jadi sebagaimana Allah menurunkan Al-Quran melalui malaikat Jibril dan disampaikan oleh Rasulullah SAW, tujuannya tidak hanya untuk dibaca. Jadi Quran kita itu tidak hanya terus dibaca, memperbanyak membaca saja, tapi tentu dengan syarat diamalkan. Setiap kita tahu satu perintah, setiap kita tahu satu larangan, ya kita berusaha mengamalkan. Bukan berarti kita menghafal tok, tidak pernah menjalankan ataupun mengamalkannya. Itu sama saja orang pergi ke dokter, tanya sudah tahu resepnya, dapat obatnya tapi tidak diminum. Sama gitu. Tidak praktek itu kan tidak diminum. Nah, kesembuhan wasilahnya tidak datang. Ya tidak diminum obatnya, jenengan bayar, periksanya bayar, sudah tahu resepnya apa saja, cara menghindarinya bagaimana, perawatannya seperti apa, dan jenengan tidak pernah melakukannya. Sia-sia enggak kira-kira perbuatan kita? Eman-eman, enggak ada efeknya. Itulah kenapa thalabul ilmi itu mampu menjadi jalan bagi kita untuk bisa menuju jannahnya Allah. Jadi dengan cara mengaplikasikannya setiap ilmu, walaupun itu satu hadis, walaupun itu satu ayat yang kita pelajari. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita, suri teladan kita, baginda Rasulullah Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, tabi'in, tabi'ut, dan orang-orang yang senantiasa mengikuti beliau hingga akhir zaman. Pada kesempatan kali ini kita telah memasuki panggilan terindah yang ke-13. Biasanya kalau angka ke-13 secara Jawa itu malah justru sial begitu. Ya, ternyata seperti itu. Tapi faktanya justru panggilan ke-13 ini adalah panggilan kunci. Panggilan kunci dari inti dari semua panggilan Allah. Kok bisa? Jadi di sini judulnya adalah penutup yang terindah. Kenapa penutup yang terindah? Karena tujuan kita hidup, tujuan manusia diciptakan, yaitu mati dengan dinnya Allah. Nah kalau jenengan sudah belajar thalabul ilmi dan lain-lain, kok meninggalnya tidak Islam, sia-sia gak? Sia-sia. Itulah tujuan sebenarnya diciptakan manusia, agar kita itu kembali kepada Allah seperti itu. Terdapat di dalam Quran surah Ali Imran ayat 102, yang dimana surah ini sering sekali disampaikan, mungkin kalau terutama yang laki-laki, bapak-bapak ini yang sering Jumatan lah pastinya, itu pasti hafal dan mendengar ayat ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu
wattaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Dan kuncinya apa? Jangan sekali-kali kalian meninggal atau mati kecuali dalam keadaan mukmin ataupun Islam. Kuncinya itu. Kalau kita sudah banyak belajar, banyak menghafal ayat Quran, kok meninggalnya tidak dalam keadaan Islam, rugi sekali kita sebenarnya. Nyatanya kan ada gitu, hadis yang seperti itu. Orang yang sejengkal akan masuk surga, ternyata dia menjadi penghuni neraka. Tapi itu peluangnya kecil. Karena orang itu sejatinya akan meninggal sebagaimana kebiasaannya. 95%, mungkin 90% lah, itu meninggal sesuai dengan kebiasaannya. Yang lain itu, yang sebagaimana hadis itu hanya beberapa persen saja. Bisa jadi di dalam hatinya ada apa? Ada hasad tadi, ada sombong tadi, yang menjadikan orang ini bisa ketarik ke dalam neraka. Sombong sebesar biji sawi, biji zaro, itu kecil sekali. Bijinya saja mungkin dengan kalau ditiup saja sudah terbang. Sebesar biji itu kalau kita dimasukkan ke dalam hati kan mungkin kalau di dalam tubuh itu hampir tidak kelihatan di situ. Tolak ukur kemanusiaan atau kemuliaan manusia, semua orang yang beriman itu tidak diukur dari kekayaan. Kemuliaan menurut Allah itu bukan dari kekayaan, bukan juga dari ketampanan atau wajah yang rupawan, wajah yang cantik, bukan. Bukan juga dari pangkat ataupun jabatan yang dia miliki. Kalau misalkan memang kemuliaan itu diukur dari hal tersebut, maka sesungguhnya presidenlah orang yang paling mulia. Lah kok bisa? Nah pangkatannya paling tinggi, kayaknya bisa diatur dia. Tinggal jenengan buat kebijakan bisnis yang cocok dengan yang dia jalankan, kan bisa. Semua masuk pundi-pundi kekayaannya dengan mudahnya.